Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Mahasiswa semua ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ahdiat Sabril Ulum dari fraksi PKS. Kebetulan diamanai di Komisi A. Komisi A bagian hukum dan pemerintahan. Saya ingin menginformasikan update apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang pada saat masa pandemi ini. Di Komisi A itu salah satu mitranya dengan Satpol PP. Pada saat masa-masa PSBB kemarin, mungkin teman-teman kalau masuk Indomaret kan jam 20 ke atas sudah tutup ya. Dan itu disiplin sekali mereka. Mengapa mereka disiplin? Karena kalau nggak disiplin, bisa jadi hukumannya itu dicabut izinnya. Jadi daripada saya molor 1 jam terus dicabut kan eman-eman. Ini sebenarnya efektif ya. Tetapi pada saat masa transisi dari segi dampak penderita COVID sekarang kan tidak berkurang ya. Maka tadi ya usulan melakukan PSBB ulang layak diberlakukan kembali gitu. Jadi ini kan sekarang sebelumnya masa PSBB sekarang masa transisi mau ke new normal tapi belum jadi-jadi gitu kan. Sudah 3 minggu. Seharusnya 3 minggu yang lalu sudah ke new normal tetapi nggak jadi-jadi karena tadi dampak dari penderita COVID ini makin tidak berkurang ya. Tambah. Ini kayaknya pemerintah juga berpikir gitu kan ya. Kalau di new normal kan jangan-jangan lebih membludak lagi. Makanya mungkin mereka mencari jalan tengah ya. Jalan tengah transisinya diperpanjang. Nggak tahu diperpanjang sampai berapa minggu lagi. Kalau mau ke PSBB dampaknya juga luar biasa. Jadi pemerintah sebenarnya punya kewajiban ketika PSBB itu tadi ya, yang PHK seharusnya dapat kompensasi. Dan seharusnya yang PHK juga ada datanya. Di Kota Malang ada namanya Disnaker yang sekarang sudah digabungkan Disnaker PTSM ya. Jadi PTSP ya. Jadi ada 3 dinas yang dijadikan satu. Salah satunya Disnaker masuk di Komisi A juga. Pak Erik ya yang membawahi. Seharusnya beliau punya datanya. Siapa saja perusahaan-perusahaan di Kota Malang yang telah mem-PHK pegawainya. Ya, pegawainya. Kami ingin mendorong data itu benar-benar ya, teman-teman yang terdampak dari COVID ini mendapatkan kompensasi yang tadi ya berupa insentif minimal. Kalau pelatihan masih unda-undi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini jadi apa enggak nih yang tadi ya kartu prakerjanya karena kan kemarin masih ada kasus ya. Ya ini bergantung sekali ya kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu memang berkaitan. Tugas kami di DPRD mendorong pemerintah agar bekerja semestinya dan seharusnya tepat sasaran. Yang kedua, mitra kami di Komisi A, jajaran samping itu Polri dan TNI. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Polri dan TNI, otomatis Polri keamanannya, TNI luar biasa di sini di Kota Malang bekerja sama dengan pihak universitas ya, Universitas Brawijaya menggolkan yang namanya Kampung Tangguh. Jadi salah satu inisiatornya dari UB ya, Universitas Brawijaya dan benar-benar diterapkan oleh teman-teman jajaran samping kami, Polri dan TNI untuk membentuk Kampung Tangguh sehingga ini ditiru oleh kota kabupaten lain di seluruh Indonesia ya. Di Surabaya namanya Kampung Siaga atau apa kayak gitu. Tapi namanya sama. Kampung Tangguh sendiri berkaitan dengan pangan juga ada. Jadi ada satu RW atau satu lingkungan gitu kan ya. Yang dimaksud Kampung Tangguh itu apa gitu kan. Kampung Tangguh sebenarnya instalasi tertentu. Misalkan kampung ini RW 7 misalkan di RT 11 Saujajar diinstal agar tangguh, diinstal tentang keamanannya. Jadi nanti ada struktur organisasinya, Pak RT-nya sebagai ketua keamanannya, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, tim keamanan siapa. Itu instalasi yang pertama. Ada juga instalasi pangan. Instalasi pangan berarti masing-masing rumah disarankan untuk menanam tadi ya cabai atau bisa bekerja sama dengan pemuda sebenarnya.
Ada juga instalasi kesehatan. Jadi ada strukturnya masing-masing. Install kesehatannya seperti apa di kampung tangguh tersebut, keamanannya, pangannya seperti apa. Mitra kami yang selanjutnya yang berhubungan dengan COVID ini adalah Kominfo, Smart City. Smart City nyata-nyatanya Kota Malang belum sampai seperti Smart City yang kita inginkan. Padahal di sini banyak universitas. Tetapi ketika ditanyain, Pak, kenapa data ini yang menerima, ya di RT tadi ya, sedangkan status sosial yang di bawahnya nggak menerima. Ini karena Smart City kita belum terbangun dengan bagus. Ya. Jadi kalau dicek di Dispenduk Capil itu ada servernya sendiri. Ada juga di Snaker PTSM itu ada servernya sendiri. Masih jadi satu-satu kayak gitu. Kami mendorong pemerintah Kota Malang khususnya agar ke depan servernya satu saja. Server kependudukan Capil itu sama Kominfo jadi satu, di Kominfo semua. Dikelola di situ, ketika kita mencari siapa yang terdampak ya sudah tinggal satu kali klik, satu hari selesai. Kalau sekarang kan masih menunggu mungkin 1 mingguan gitu baru selesai terverifikasi. Padahal kekurangan tangannya sudah beberapa hari yang lalu kan. Ini yang kita dorong agar pemerintah menjalankan Smart City-nya dengan lebih bagus lagi ke depan. Itu ya yang berhubungan dengan Komisi A. Mungkin saya ingin memberikan nasihat ya. Nasihat tentang keagamaan ya. Keagamaan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar ya, mahasiswa yang sabar ketika terjadi seperti ini, atau ketika kita punya seperti yang tadi ya, sudah bisa settle di bisnis kita, bisa bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini kunci kesuksesan sebenarnya ya. Mudah-mudahan kami berdoa teman-teman pemuda di sini 5 tahun lagi menjadi wajah-wajah baru di DPRD yang bisa mengutarakan ya pemikirannya dengan lebih baik lagi. Yang kedua, di surat At-Tin ya, innamal usri yusra ya, bahwa di dalam kesulitan memang ada kemudahan, dan kemudahannya itu ada 2. Ketika kita mendapat satu kesulitan, insya Allah kita mendapat 2 kemudahan. Salah satunya dari perusahaan besar ya, kemarin kita ada sharing bersama dengan beberapa owner perusahaan besar. Hampir semua perusahaan besar itu terdampak ya, mem-PHK karyawannya. Tetapi di sisi lain, sudut pandang lain, ternyata mereka punya insight baru, punya pemikiran baru. Ternyata pemasaran secara daring itu benar-benar mereka lakukan sekarang. Sebelumnya mereka memasarkan secara online. Ini merupakan bentuk kemudahan-kemudahan di tengah ditemuinya kesulitan. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika mereka membuka lowongan pekerjaan, talenta yang terbaik itu berlimpah sekarang. Ketika diwawancari, Mas, mau gaji berapa? Oh, terserah Pak, saya digaji berapapun terserah gitu. Padahal beliau biasanya rate-nya itu tinggi dan tidak mudah mendapatkan pekerja yang sebagus ini dengan harga yang bersaing ya. Itu mungkin ya insight dari kami. Mudah-mudahan teman-teman pemuda bisa lebih produktif lagi. Mohon dukungannya, kami bisa mengaspirasikan aspirasi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.